dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.
Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 25 tentang kriteria orang-orang yang hidup dipimpin Tuhan, yaitu orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, ayat 1 dan 2. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat 3. Orang-orang yang bertanya kepada Tuhan, ayat 4 dan 5. Orang-orang yang bersih tangan dan hatinya, artinya hidup kudus, ayat 6 sampai 7, 16 sampai 22. Dan orang-orang yang hidup tunduk, taat pada perintah Tuhan, ayat 8 sampai 15. Saudara, saat menulis Mazmur ini, Daud telah melewati bagaimana musuh memfitnah dia, dan ia tidak punya cara untuk membela diri. Lalu, apa yang Daud lakukan? Dia mencari Tuhan. Dia tetap hidup mempermuliakan Tuhan. Dia ingin hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saat kita rindu benar-benar dan berusaha melakukan hidup yang memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Jika kita memiliki motivasi hidup mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan membiarkan kita hidup seperti itu. Dan akhirnya kita akan menyesal. Yang kedua, Daud menanti-nantikan waktunya Tuhan menolong dia. Dengan cara tidak menyia-nyiakan waktu, hanya diam saja, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau. Dia mencari Tuhan di dalam doa. Dia melakukan tugas tanggung jawabnya yang terbaik, sambil menantikan waktu Tuhan untuk memulihkannya. Yang ketiga, Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan cara-caranya, mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau membawa kita ke dalam kebenarannya. Firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan. Dan doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab itu, mari disiplinkan waktu setiap hari untuk mencari Tuhan melalui membaca firman dan berdoa. Kita harus datang dengan tulus hati, bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan mau? Apa yang harus kita lakukan? Maka Tuhan akan menjawab dengan jelas. Selanjutnya, orang bersih hidupnya atau kudus, itu yang akan dipimpin oleh Tuhan. Daud pernah berdosa. Dia bertobat dan tidak ulang lagi dosanya. Pastikan kita bertobat dari semua dosa kita dan tidak mengulang lagi kesalahan. Sebab hanya orang yang bersih tangan dan hatinya, dialah yang menerima pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir, tunduk taat pada perintah Tuhan. Tuhan tidak memimpin pemberontak-pemberontak, tetapi Tuhan dengan sukacita akan memimpin orang yang takut kepadanya, yang tunduk kepadanya, yang hormat kepada kehendaknya. Sebab itu, mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan kehendaknya dan kita taat. Tuhan tahu mana yang paling baik buat kita. Jadi mari kita ikuti Dia dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan memberkati.